Tentunya saya juga ingin mengucapkan selamat Paskah buat saudara semua, seluruh jemaat, semua pelayan Tuhan, setiap leader yang ada di tempat ini. Selamat Paskah, hari ini adalah hari yang besar. Ini akan menjadi hari kebangkitan kita semua, amin. Dan di dalam hari yang besar ini, saya mau bagikan kepada kita satu firman Tuhan. Judulnya adalah Strength to Arise. Kekuatan untuk bangkit. Ya, kita semua butuh dalam hidup kita yang namanya kekuatan untuk bangkit. Kenapa? Karena kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada momen di mana kita terjatuh. Kita tersandung kemudian jatuh. Ada juga momen di mana orang lain menjegal dan kemudian kita jatuh. Ada juga momen peperangan di mana serangan dilancarkan dan kemudian kita jatuh. Yang manapun itu, tapi hari ini sementara kita merayakan kebangkitan Kristus, saya mau deklarasikan atas pekerjaanmu, atas kesehatanmu, atas keluargamu, atas visi dan impian yang Tuhan taruh dalam hidupmu, hari ini kebangkitan terjadi. Amin. Seperti Yesus bangkit, saudara dan saya juga bangkit. Mari kita baca Matius 27, kita mulai ayat yang ke-62 sampai 66. Saya bacakan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat. Coba semuanya katakan kami ingat. Oke, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, jadi rupanya orang-orang Farisi menyebut Yesus sebagai si penyesat. Jadi kalau hari-hari ini ada orang yang accusing kita penyesat, Yesus pun juga dituduh sebagai penyesat oleh orang-orang Farisi itu. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, sebenarnya terjemahan yang tepat, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Jadi ternyata orang-orang Farisi saja bisa ingat perkataan Tuhan Yesus bahwa pada hari yang ketiga setelah dia disalibkan dan mati, ia akan bangkit. Tapi anehnya murid-muridnya sendiri tidak ingat. Murid-muridnya sendiri lupa. Mereka hanya ingatnya Yesus disalibkan dan mati. Herannya orang-orang Farisi yang gak suka sama Yesus, yang mau menginginkan kematian Yesus, malah ingat bahwa Yesus berkata pada hari yang ketiga, ia akan bangkit. Kadang-kadang dalam hidup kita juga ngalamin gitu. Orang-orang yang di sekeliling kita gak percaya bahwa kita bisa bangkit. Tetapi iblis, musuh, tahu bahwa kebangkitan pasti terjadi. Kadang-kadang iblis malah lebih tahu potensi yang besar yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup saudara. Bahwa di dalam hidupmu ada rencana Tuhan yang besar. Keluargamu sendiri mungkin gak sadar. Teman-teman saudara mungkin menganggap Anda remeh, memandang sebelah mata. Tapi iblis tahu bahwa Tuhan punya rencana besar di dalam hidupmu. Ada potensi, ada karunia-karunia, talenta-talenta hebat yang dia sudah depositkan di dalam hidup saudara. Nah, mari kita lihat. Karena iblis tahu, karena musuh tahu, karena orang-orang Farisi dan imam-imam kepala itu tahu bahwa Yesus berkata pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Ayat berikutnya, 64. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu,
Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka, apa yang mereka lakukan? Memeterai kubur itu dan menjaganya. Coba Anda lihat di sini. Mereka bukan hanya menangkap Yesus, tapi mereka juga menyiksa Yesus. Mereka bukan hanya menyiksa Yesus, mereka mengadili Yesus, kemudian menghukum Yesus. Mereka menyalibkan Yesus sampai Yesus mati di kayu salib. Itu yang kita peringati Jumat Agung yang lalu. Tapi ternyata nggak cukup sampai di situ buat mereka. Yesus sudah mati pun mereka masih begitu takutnya sehingga dikuburnya pun kuburnya ditutup oleh batu yang besar. Kuburnya masih disegel supaya nggak bisa keluar. Mereka masih memastikan ada penjaga-penjaga yang menjaga di depan kubur Yesus. Dipastikan supaya Yesus tidak bisa bangkit. Jadi mereka melakukan segala cara. Gimana caranya Yesus tidak bisa bangkit. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu, jangan heran dari pihak musuh, dari pihak iblis. Dia akan melancarkan semua serangan-serangan yang dia bisa lancarkan. Dia akan pakai semua senjata-senjata maut untuk menghempaskan saudara, untuk menjatuhkan saudara. Dan setelah Anda jatuh, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia bahkan melakukan lebih jauh lagi, memastikan kuburmu disegel dan engkau selamanya tidak bisa bangkit. Kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami itu, dalam pekerjaanmu ada begitu banyak serangan, dalam hidupmu, di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu, begitu banyak serangan-serangan maut untuk menjegal, menjatuhkan, begitu banyak masalah bertubi-tubi, pukulan beruntun datang di dalam hidup saudara. Saya mau ngomong sama saudara begini, praise the Lord. Puji Tuhan, kenapa? Karena dari situ engkau tahu, iblis pun tahu bahwa kebangkitan pasti terjadi. Bahwa ada rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan saudara. Bahwa ada sesuatu yang hebat yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saudara. Karena itu iblis dengan segala cara berusaha menghentikan saudara. Seperti dia berusaha menghentikan Yesus. Iblis akan berusaha membuat pernikahanmu gagal untuk dipulihkan. Iblis akan berusaha untuk membuat kesehatanmu gagal untuk disembuhkan. Iblis akan berusaha untuk membuat impianmu gagal dan selamanya disegel, dikubur, tidak mungkin bakal bisa tergenapi lagi. Iblis akan berusaha dengan semua cara supaya potensi dan rencana besar Tuhan dalam hidupmu digagalkan. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara. Anda datang ke tempat ini karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Di hari Paskah, di mana kita merayakan kebangkitan Kristus. Dengarkan baik-baik, kuasanya akan dilepaskan. Kuasanya akan dimanifestasikan. Sehingga kebangkitan terjadi di dalam hidup saudara. Amin. Jadi hari ini terima kuasa kebangkitan Kristus itu. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu so real. Begitu nyata. Jadi buat saudara yang merasakan serangan begitu banyak dalam hidup saudara bertubi-tubi. Hari ini berbesar hatilah. Ada maksud Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Dalam gereja kita, dalam hidup saya juga. Dalam pelayanan kita. Bertubi-tubi masalah kita. Saya sudah melalui banyak hal saudaraku. Gereja kita terbakar dan hangus. Itu secara real. Ya, benar-benar di tengah ibadah api jasmani ini, bukan api Roh Kudus. Api jasmani menyala dan membakar semuanya. Kita ngalami itu. Waktu gempa Jogja, gereja kita di Jogja, saya juga waktu itu ada di sana. Ya, itu 3 tempat kita yang 2 rusak, 2 harus tutup, tinggal 1. Kita pun juga ngalami hal yang seperti itu. Di Solo ada 1 tempat ibadah kita. Sudah dibuka, sudah ibadah, ditutup. Dipermasalahkan urusan legalitas, urusan perizinan. Urusan yang gak masuk akal.
Kita ngalami itu di Jakarta. Kita dulu pernah jalan 10 tahun, tapi nggak bisa berkembang. Terus kemudian semakin turun. Akhirnya tutup. Begitu banyak hal. Nggak bisa satu persatu saya ceritakan sama saudara. Tapi yang saya tahu, ada banyak sekali serangan, ada banyak sekali masalah, ada banyak sekali tantangan. Tetapi di balik semuanya itu, ternyata ada rencana Tuhan yang lebih besar. Ada maksud Tuhan yang lebih hebat. Dan Tuhan sedang manifestasikan satu demi satu di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Bagaimana mungkin gereja di Jakarta yang sudah tutup 10 tahun tutup. Bagaimana mungkin hari ini kita merayakan Paskah di tempat ini. Saya mau ngomong sama saudara. Kebangkitan sudah terjadi. Dan saat ini sementara firman ini disampaikan, kebangkitan juga terjadi dalam hidupmu, kebangkitan terjadi dalam keluargamu, kebangkitan terjadi untuk keuanganmu, kebangkitan terjadi untuk masa depanmu. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini strength to arise, kekuatan untuk bangkit diimpartasikan dalam hidup saudara. Angkat dua tangan saudara, angkat dua tangan saudara. Sekarang terimalah kekuatan untuk bangkit. Terimalah kuasa untuk bangkit. Hari ini hari kebangkitan. Katakan amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Markus 16 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, ini hari yang ketiga nih. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Jadi mereka mau melihat tubuh Yesus yang disalibkan dan mati dan disimpan di dalam kuburnya. Tapi mereka ngomong, siapa yang bakal menggulingkan batu itu? Karena batu itu yang menghalangi kita. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan saudara, siapa yang bisa nolong saya? Urusan hukum ini saya sudah nggak berdaya, lawannya terlalu kuat. Mungkin ada juga di antara saudara yang berkata dalam hati saudara, siapa yang bisa menolong saya untuk menyelesaikan masalah hutang ini? Terlalu besar untuk kesanggupan saya. Siapa yang mau bantu saya di dalam persaingan bisnis ini sehingga saya bisa berkompetisi dengan baik dan mengalami kemajuan? Ada banyak hal. Siapa yang bisa menyembuhkan saya? Dokter semuanya sudah ngomong. Dokter Jakarta, dokter Malaysia mungkin, dokter Singapura sudah ngomong. Ini tidak bisa disembuhkan. Siapa yang bisa menyembuhkan saya? Mungkin ada banyak pertanyaan di dalam benak saudara. Ketika tadi saya ngomong tentang kekuatan untuk bangkit. Anda bertanya gimana caranya? Siapa yang bisa menolong? Apa daya saya untuk bisa membalikkan situasi? Itu yang dipikirkan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Lanjutkan ayat yang keempat. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu ini penghalang ya. Ini segelnya dari kuburan itu yang menghalangi Yesus untuk bisa bangkit. Batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Oh, hari ini saya mau deklarasikan semua penghalang-penghalangmu untuk bisa sembuh. Penghalang-penghalangmu untuk bangkit. Penghalang-penghalangmu untuk menang. Hari ini batu yang besar itu sudah terguling. Amin. Boleh katakan haleluya. Batu besar itu sudah terguling. Semua penghalang-penghalang sudah dikalahkan. Semua segel, materai yang tadinya memastikan Anda nggak bakal bisa pulih, nggak bakal bisa bangkit. Batu besar itu sudah terguling. Sakit penyakit itu sudah terguling. Kegagalan itu sudah terguling. Kebangkrutan itu sudah terguling. A new day has begun.
Hari yang baru sudah dimulai. Anda harus ngerti, Jumat Agung yang lalu kita memperingati hari kematian Kristus. Di situ adanya ratap tangis. Tetapi hari ini, Sunday, hari ini, Minggu sudah datang. Dan saya berdoa, Minggu saudara sudah datang. Minggu, hari kebangkitan, hari yang baru, hari yang hebat sudah dimulai dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ayat yang kelima. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat yang membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Hari ini firman mengatakan sama saudara, hari kebangkitan sudah dimulai. Hari kebangkitan pasti terjadi. Dan saya percaya seperti yang dikatakan, seperti yang difirmankan, seperti hari ini yang sedang dideklarasikan, segera terjadilah dalam hidup saudara. Mujizat terjadilah dalam hidup saudara. Jawaban doa terjadilah di dalam hidup saudara. Amin. Nah, tapi kita harus ngerti. Untuk kita bangkit, siapa mau bangkit di tempat ini? Siapa mau mengalami kebangkitan dalam semua aspek hidup saudara? Untuk bangkit butuh yang namanya kekuatan. Yesus mati, tapi hanya 3 hari. Hari yang ketiga, dia bisa bangkit dari kematian. Itu hanya bisa terjadi karena ada kekuatan. Tanpa ada kekuatan, mati tetap mati. Tergeletak tetap tergeletak. Kalau Anda kena tonjok, jatuh, terus kemudian gak lama Anda bisa berdiri, berarti masih ada kekuatan. Jadi untuk bangkit butuh kekuatan. Yesus bisa bangkit karena ada kekuatan. Kalau hari ini Anda terima kekuatan yang dari Tuhan, kebangkitan akan terjadi. Karena tanpa kekuatan kita gak bisa bangkit. 2 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Oke, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Harusnya hari yang baru sudah dimulai, tapi tanpa kekuatan, hari yang baru tidak bisa dimulai. Harusnya sudah terjadi kebangkitan, tapi kalau nggak ada kuasa, maka kebangkitan tidak bisa terjadi. Saudara dan saya bisa mengalami kesembuhan, tapi tanpa kuasa, kesembuhan tidak akan terjadi. Jadi kita butuh kuasa. Dan saudara datang di momen yang tepat. Karena saya yakinkan saudara, kuasanya tersedia buat kita. Dan di dalam ibadah ini kuasanya akan dilepaskan untuk hidup saudara. Dan ketika Anda terima kuasa itu, kebangkitan pasti terjadi. Amin. Siap untuk mengalami kebangkitan. Yang pertama, kalau saudara mau mengalami kebangkitan, dimulai dari percaya dulu bahwa kebangkitan pasti terjadi. Percaya dulu bahwa bisnismu bangkit kembali. Percaya terlebih dahulu kesehatanmu dipulihkan kembali. Do you believe? Anda percaya? Karena orang gak bisa mengalami kebangkitan kalau dia tidak percaya. Kalau ragu-ragu, utang saya bisa lunas gak ya? Bisnis saya bisa bangkit gak ya? Nama baik saya bisa dipulihkan gak ya? Pernikahan saya, keluarga saya bisa jadi baik gak ya? Anak-anak saya bisa dipulihkan, dipertobatkan gak ya? Kalau Anda bimbang, Alkitab ngomong, orang bimbang jangan harap memperoleh apa-apa. Jadi kalau saudara mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, Anda mengalami kuasa Tuhan bekerja untuk membangkitkan saudara, dimulai dengan yang namanya percaya. Hari ini saya mau deklarasikan, pas saya ngomong begitu,
Saya ngerasain impresi di hati saya. Ada orang di tempat ini, Tuhan akan berikan kepada Anda kuasa untuk bangkit. Selama sekian waktu bisnismu sudah drop dan habis. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Tuhan akan memberikan kuasa untuk engkau bangkit. Bangkit bukan dalam posisi yang sama. Saya rasain di hati saya, Tuhan ngomong double porsi. 2 kali lebih dari yang pernah engkau alami. Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saudara. Selagi saya ngomong begini, Roh Kudus taruhkan lagi di hati saya. Di sini ada yang mengalami kerugian. Ada yang mengalami kehilangan. Iblis mencuri sesuatu yang berharga dari hidup saudara. Tapi saya mau deklarasikan, sementara Anda merayakan Paskah, kuasanya sedang bekerja di dalam hidup saudara. Dan apa yang diambil, apa yang sempat hilang dari hidupmu, Tuhan akan pulihkan kembali double porsi. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya ngerasakan satu lagi Roh Kudus taruh tiba-tiba di hati saya. Ada yang kesehatannya yang dicuri oleh iblis. Tapi hari ini Tuhan akan kembalikan kesehatan. Tuhan akan sembuhkan sakit penyakit saudara. Dan Tuhan akan berikan stamina yang kuat di dalam hidup saudara. Katakan amin. Katakan aku terima. Dan kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang mengerjakan dalam hidup kita. Jadi percaya dulu bahwa kita pasti bangkit. Bukan kita mungkin bangkit, mungkin tidak. No. Kita pasti bangkit. Pemulihan pasti terjadi. Matius 17 ayat 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Perhatikan kalimat terakhir ini. Maka hati murid-muridnya itu pun, apa? Sedih sekali. Coba saudara renungkan lagi. Yesus ngomong apa tadi? Bahwa dirinya akan ditangkap, disalibkan, dibunuh, dan mati. Terus Yesus ngomong pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Tapi reaksi murid-muridnya, mereka apa? Sedih sekali. Menurut saudara, kalau reaksinya sedih sekali, fokusnya mereka adalah pada kebangkitan Kristus atau pada kematiannya. Kalau saudara fokusnya sama sakit penyakitmu, engkau stres. Kalau fokusmu selalu hanya pada kerugian terus-menerus. Kerugian yang kau alami, kebangkrutan yang sedang terjadi. Kalau fokusmu adalah pada masalah keluarga, masalahnya, tantangannya, kita depresi, kita hopeless, kita putus asa, kita akan berkecil hati seperti murid-murid Yesus. Kita akan jadi sedih sekali. Berapa banyak orang yang sedang sedih, orang yang stres, orang yang berduka cita. Kenapa? Karena fokusnya pada babak pertama, bagian awalnya. Yesus ngomong, aku akan mati. Murid-muridnya lupa. Setelah itu Yesus ngomong, pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Hari ini saya deklarasikan, untuk setiap kerugian yang engkau alami, Tuhan akan gantikan double porsi. Untuk setiap duka cita yang sempat terjadi dalam hidupmu, Tuhan katakan duka citamu akan dirubah menjadi sukacita. Air matamu akan dirubah menjadi tari-tarian. Jadi mulai hari ini bersukacitalah. Mulai hari ini semangatlah. Mulai hari ini percayalah, sebab kebangkitan pasti terjadi. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jangan sampai kita salah fokus. Salah fokus kita jadi lemes. Sedih sekali, berkecil hati. Tapi kalau saudara fokusnya benar, pada hari yang ketiga, kebangkitan pasti terjadi. Ini hari ketigaku. Ini hari mingguku. Ini hari kebangkitanku. Kebangkitan pasti terjadi. Kalau engkau percaya, berbesar hati mulai hari ini. Semangat mulai hari ini. Anda excited dalam hidup saudara. Engkau percaya. Anda harus tahu bahwa kebangkitan itu kemampuan ilahinya Tuhan. Dia ngalami kematian. Saudara dan saya juga ngalami pergumulan, tantangan, kejatuhan. Tapi spesialisasinya Yesus. Kalaupun dia ngalami kematian, dia bisa bangkit kembali. Mulai hari ini saya deklarasikan dalam hidup saudara, setiap kali engkau jatuh, engkau akan bangkit kembali. Kejatuhan tidak akan membuat Anda tergeletak dan habis.
Tapi Alkitab ngomong 7 kali orang benar jatuh. Ternyata orang benar bisa jatuh. Kita ngalami masalah, kadang ada tantangan, ada sakit penyakit, ada pergumulan, ada banyak hal yang kita pikirkan dalam hidup kita dan kita sempat lemes. Tapi saya deklarasikan, engkau tidak akan tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, ia bangkit kembali. Hari ini kebangkitan terjadi kembali. Hari ini kebangkitan dalam hidup saudara. Kebangkitan dalam keuangan saudara. Kebangkitan sukacita saudara. Kebangkitan iman saudara. Kebangkitan dalam pelayanan saudara. Kebangkitan dalam kehidupan rohani saudara. Kebangkitan sudah dimulai. Kebangkitan itu harus menjadi DNA ilahi kita. Karena kebangkitan itu ada di dalam Kristus. Dan Jumat kemarin saudara dan saya sudah belajar tentang kuasa di dalam tubuh dan darah Kristus. Kita manunggal. Kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sehingga DNA-nya mengalir juga di dalam hidup kita. Dan kalau DNA-nya mengalir dalam hidup saudara. Seperti Yesus mati dan dia bangkit kembali. Mungkin pekerjaan saudara sempat mati, sukacitamu sempat mati, kebahagiaanmu sempat mati. Tapi hari ini engkau ngerti, engkau tidak akan tetap jatuh, terkapar, tergeletak. Tapi engkau bangkit kembali. Karena ada kekuatan yang menopang saudara. Karena ada tangan kuat yang menopang hidup saudara. Jadi hari ini ambil keputusan untuk percaya kebangkitan pasti terjadi. Untuk setiap masalah yang saya hadapi dalam hidup saya percaya kebangkitan pasti terjadi. Ketika gereja kita ditutup, salah satu gereja kita di Mall Solo Paragon ditutup. Tadi saya cerita sama saudara, itu ditutup kalau enggak salah kurang lebih 5 tahun. Tapi 5 tahun itu kita fight, 5 tahun itu kita berjuang. 5 tahun kita pakai ini, kita doa, kita berseru sama Tuhan. Kita lakukan semua yang kita bisa lakukan. Kita tahu pertandingan hidup itu bukan urusan sekali gebrak, 2 kali gebrak. Ada orang yang dalam hidupnya menghadapi masalah begitu sudah dijungkalkan, tergeletak, jatuh. Terus kemudian menyerah. Saya mau ngomong sama saudara, selalu ada putaran berikutnya. Selalu ada babak berikutnya. Di babak ini mungkin kita yang jatuh, kita ditelikung dan kita jatuh. Tapi di babak berikutnya, kita ganti yang bangkit, kita ganti yang menekuk musuh, kita ganti yang mengalami kemenangan. Bahkan yang sudah ditutup, yang sudah habis, gak ada harapan lagi. Tapi ternyata oleh kuasa kebangkitan Kristus yang mati bisa dihidupkan kembali. Yang sudah ditutup bisa dibuka kembali. Doa saya untuk setiap pintu-pintu yang tertutup dalam hidupmu hari ini oleh kuasa Paskah, pintu-pintu itu terbuka. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan yang sedang membukakan pintu-pintu dalam hidupmu. Pintu berkat terbuka. Pintu kemenangan terbuka dalam hidup saudara. Amin. Jadi percaya dulu. Kebangkitan itu pasti terjadi. Anda pasti bangkit. Yang kedua, take action. Bukan cuma percaya, tapi melangkah. Sungguh-sungguh mulai untuk bangkit. Ngambil langkah yang serius, langkah yang nyata. Karena engkau percaya, engkau ambil langkah iman, mulai kebangkitan saudara. Kita baca dulu. Efesus 5 ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Jadi saudara yang sempat tertidur, lemas, putus asa, stres, depresi. Hari ini firman Tuhan ngomong sama saudara, bangunlah. 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 Dan bangkitlah dari antara orang mati. Lihat ini, disuruh bangun dan bangkit. Terus kalimat terakhir, tolong perhatikan, ditulis apa di sana? Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Coba Anda renungkan, bukan Kristus bercahaya dulu baru kamu bangkit dan bangun. Ternyata ngomongnya sebaliknya firman Tuhan, kamu bangun dulu. Kamu bangkit dulu, sementara kamu take action,
ambil langkah iman untuk mulai bangkit dan berjuang kembali, maka Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi ternyata butuh langkah iman untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Petrus butuh langkah iman keluar dari perahunya dan mulai dia berjalan di atas air. Kalau dia hanya percaya aku bisa berjalan di atas air dengan kuasa Tuhan. Tapi disuruh Yesus melangkah, dia nggak pernah mau melangkah. Disuruh take action, dia nggak pernah mau take action. Apakah mujizat bisa terjadi? No. Saya mau ngomong sama saudara, take action. Take action. Take action. Sementara Anda take action, mujizat terjadi. Amin. Saya masih ingat ketika gereja kita waktu itu kebakaran dan hangus dan habis semuanya. Secara manusia hati hancur. Tapi saya dan Pastor Nita dan semua tim leadership kita yang ada di Jogja pada waktu itu, gak ada waktu untuk nangis. Gak ada waktu untuk meneteskan air mata setetes pun tidak. Karena kita tahu kalau kita mengizinkan iblis untuk membuat iman kita rontok, habis, kemudian menyerah, mengasihani diri sendiri. Aduh kok sial banget, aduh kok Tuhan izinkan ya kita jadi tergeletak, kita jadi terbakar dan hangus, habis seperti ini. Kalau hati kita lemah, kita dihabisin oleh iblis. Di saat itu terbakar saudaraku, malam itu juga kita regrouping. Malam itu juga saya masih ingat itu di rumah saya. Sama para leaders kita kumpul, kita bergandengan tangan dan kita berdoa bersama-sama. Malam itu juga, itu malam-malam saudaraku. Kita cari tempat, kita cari tempat, kita cari tempat. Dan malam itu juga kita dapat pengganti tempatnya. Malam itu juga kita buat pengaturan sehingga hari Minggunya ibadah bisa berjalan. Coba saudara renungkan ini. Kita segera atur ulang lagi, renovasi yang sudah hangus terbakar direnovasi. Itu nggak masuk akal. Saya ngerti untuk kayak jadiin interior kayak gini ini butuh waktu yang nggak cepet ya. Butuh waktu yang cukup lumayan juga. Tapi sudah tahu nggak, hanya dalam waktu 3 bulan setting semua selesai. Saya mau ngomong sama saudara, ketika iblis memukul saudara untuk jatuh, Anda jangan terlalu lama terus mengasihani diri di lantai. Ayo bangkit kembali. Dan fight lagi, berjuang kembali. Ketika Anda berjuang kembali, kuasa kebangkitannya akan mulai bekerja. Kristus akan bersinar dan bercahaya. Dia akan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dia turut bekerja, dia nggak kerja sendiri. Dia turut bekerja. Banyak orang Kristen berharap Tuhan kerja sendiri. Tapi Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Artinya Anda bekerja, dia bekerja. Sementara kita bangun, sementara kita bangkit, maka Kristus akan bercahaya atas kita. Kristus akan mulai bersinar dalam hidup kita. Dan kalau Kristus bersinar, semua yang gelap dirubah jadi terang. Mulai hari ini, masa depanmu yang sempat gelap, Tuhan akan buat terang kembali. Tuhan akan buat bersinar kembali. Akan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Sukacita keluargamu yang sempat gelap, Tuhan akan sinari kembali. Akan ada tertawa, akan ada senyum, akan ada kebahagiaan. Sukacita baru di dalam keluarga saudara. Tapi take action. Jangan terus berlama-lama dan menyerah dan mengasihani diri sendiri. Betapa sialnya hidup saya, sengsaranya hidup saya. Kalau kita isinya kayak gitu terus, kita nggak bisa mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan sama kita di depan. Manusia saudaraku, kita melakukan kesalahan, kita mengalami kegagalan, kita menghadapi peperangan, kadang-kadang kita kena pukul, kita jatuh. Saya juga mengalami hal yang sama, saya pernah mengumumkan pembangunan gedung gereja di Jogja. Karena dulu saya mengawali pelayanan perintisan gereja itu di Jogja. Setelah itu baru saya sekian tahun lalu pindah ke Jakarta. Saya ngumumin pembangunan gedung gereja yang besar di Jogja. Sudah saya umumin dengan iman, melangkah dengan iman, puasa, deklarasi profetik, bla 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 bla. Semua orang ngerti, semua orang dengar. Ternyata gagal. Dan ketika gagal, godaan terbesar adalah kita jadi malu.
Kita sudah nggak punya muka, kita sudah ciut hati kita nyali, wah besok kalau gitu nggak berani deh. Tapi saya mau ngomong sama saudara, kalau kita ciut hati kita nggak berani bangkit dan maju kembali, maka selamanya kita akan tinggal dalam kegagalan masa lalu. Saya mau ngomong sama saudara, di dalam hidup kita ini, di sepanjang perjalanan hidup kita selalu akan ada hal-hal yang baru, yang indah, yang lebih besar, yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tapi kalau pandangan kita terus menengok ke belakang, kegagalan yang ke belakang, kerugian yang di belakang, kesalahan yang di belakang, kita ngelihatnya belakang. Padahal hidup ini terus berjalan maju. Dan Tuhan mau ngasih hal yang baru, ngerjain hal yang baru. Tapi gara-gara nengoknya ke belakang terus salah, kita gagal mendapat hal-hal yang baru, yang lebih besar, yang lebih indah. Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, yang sudah lalu, sudah lalu. Hari ini tataplah hari esok, bangkit kembali, maju kembali, berjuang kembali. Anda akan melihat yang lebih besar, yang lebih indah, yang lebih dahsyat. Dia akan kerjakan dalam hidup saudara. Ketika saya berhasil make peace with myself, berdamai sama diri sendiri akan satu proyek kegagalan pembangunan gereja di Jogja itu. Gara-gara itu saudaraku, saya bisa move on, bangkit dan berjuang kembali. Dan sekarang Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda, lebih besar, lebih dahsyat dari yang dulu saya pernah kehilangan itu. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kehilanganmu di masa lalu tidak menentukan masa depanmu. Tuhan itu sanggup dan berkuasa. Kadang-kadang kita ngalami kehilangan seperti Ayub, diizinkan ngalami kehilangan semuanya ludes. Terus kemudian Tuhan pulihkan 2 kali ganda. Tapi kita manusia kadang berpikir kalau bisa ya gak usah hilang sama sekali lah. Ya kita semua berpikirnya juga gitu. Tapi Ayub diizinkan ngalami kehilangan. Setelah itu dia belajar untuk berjalan bersama Tuhan. Dia belajar percaya sama Tuhan. Dan ketika dia dipulihkan 2 kali lipat. Saya tahu ada orang-orang di tempat ini. Mungkin karena kesalahan saudara. Atau mungkin karena serangan dari pihak orang lain yang tidak suka menjegal, menyabotase, menyerobot berkatmu. Menipu saudara, mengkhianati saudara. Sehingga Anda seperti seolah-olah mundur 10 tahun, 20 tahun. Anda mengalami kerugian besar. Tapi saya rasakan di hari Paskah ini, saya mau deklarasikan untuk setiap kemunduran dan kerugian yang kau alami, Tuhan akan gantikan dengan keuntungan. Tuhan akan gantikan dengan berkat. Tuhan akan gantikan dengan akselerasi, percepatan, berlipat kali ganda. Dia kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Move on. Ayo bangkit, maju, berjuang lagi. Karena kebangkitan pasti terjadi. Dan saran saya, kalau saudara mau mengalami kebangkitan, belajar tidak mendengarkan perkataan-perkataan negatif yang bisa menggagalkan kebangkitanmu. Mau mengalami kebangkitan? Bangkit tidaknya itu seringkali tergantung satu, kuasa Tuhan bekerja apa tidak. Yang kedua, kita percaya apa tidak. Dan kita percaya apa tidak, tergantung suara yang Anda dengar yang mana. Kalau Anda dengarnya khotbah yang seperti ini, saya yakin imanmu sedang dibangkitkan, imanmu sedang dikobarkan. Engkau yang tadinya sempat tawar hati, sekarang Anda mulai apinya menyala kembali. Tapi kalau Anda nggak jaga, baik-baik telinga saudara, mendengarnya salah, iman yang sudah kuat bisa goyang lagi. Api yang sudah hidup bisa padam kembali. Makanya saya ingin ajak Anda baca satu kisah terakhir. Di Markus 5 ayat 35 sampai 42. Ini kisah saat Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Maukah saudara Yesus membangkitkan masa depanmu kembali? Maukah saudara Yesus membangkitkan visi dan impianmu yang sempat terhempas? Maukah saudara Yesus membangkitkan sukacita saudara? Nah mari kita lihat gimana caranya. Di Markus 5, kita mulai ayat yang ke-35. Pemain musik boleh maju ke depan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Yairus sedang berjuang supaya anaknya sembuh, hidup.
Tapi ada orang-orang yang ngomong, nggak usah lah. Sudah mati. Nasi sudah terlanjur jadi bubur. Nggak ada harapan. Ngapain nyusahin Yesus lagi? Kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya mustahil deh. Akan ada selalu perkataan-perkataan yang ngomong sama saudara. Nggak mungkin deh. Itu mustahil. Impianmu, visimu, imanmu itu mustahil. Tidak mungkin. Dan untuk setiap perkataan tidak mungkin itu. Lihat apa yang Yesus katakan kepada Yairus. Hari ini Yesus juga ngomong sama saudara. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Tidak semua perkataan harus Anda hiraukan. Tidak semua konten YouTube harus Anda hiraukan. Tidak semua khotbah harus Anda hiraukan. Karena ada khotbah-khotbah yang menentang kebangkitan terjadi. Mujizat itu adanya zaman Yesus dulu. Sekarang nggak ada lagi. Yang saya tahu Yesus kita tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu dia masih kerjakan mujizat. Hari ini pun dan seterusnya. Dia masih berkuasa untuk mengerjakan mujizatnya di dalam hidup kita. Anda tidak harus mendengarkan perkataan orang-orang yang ngomong gak mungkin, mustahil. Sudah habis, sudah gak ada harapan. Pernikahanmu gak mungkin bisa dipulihkan. Anak-anakmu sudah rusak. Tapi ditulis di sini. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Anda harus belajar untuk tidak menghiraukan perkataan-perkataan yang salah. Yang melemahkan. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Apa katanya? Ayo yang keras apa katanya? Lebih keras apa katanya? Jangan takut, terus percaya saja. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, karena di tempat nih ada orang yang hatinya sedang digeluyuti dengan ketakutan. Firman Tuhan ngomong sama saya, jangan takut. Jangan stres. Jangan sedih, jangan kecewa. Jangan berkecil hati. Percaya saja. Anda mungkin tanya gimana caranya? Kita nggak tahu caranya gimana. Yesus yang ngomong, percaya saja. Jangan takut saudara, jangan takut. Apapun yang terjadi dalam keluargamu, jangan takut. Untuk hari esok dalam hidupmu, jangan takut. Percaya saja. Lanjutkan pembacaan itu. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ayat 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Kalau Anda punya visi yang dari Tuhan, orang yang gak percaya akan menertawakan saudara. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan bisa mengaruniakan anak secara medis itu gak mungkin. Anda cerita engkau percaya. Orang bisa menertawakan saudara. Kalau engkau percaya bahwa di masa pandemi tempat seperti ini dibangun. Waktu itu kalau saya cerita-cerita, orang akan ketawa. Karena semua pakar ngomong ikat pinggang, ikat pinggang. Justru saat pakar ngomongnya ikat pinggang, Tuhan ngomong jangan ikat pinggang. Habisin semuanya, bangun secepat mungkin. Saudara mau kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saudara mau melangkah bersama dengan Tuhan, Anda mesti siap ditertawakan sama orang-orang yang tidak percaya. Tetapi mereka menertawakan dia. Yesus saja ditertawain, jangankan Anda sama saya. Mereka menertawakan dia. Tapi lihat saudaraku, Yesus ngelakuin satu hal yang tegas yang kita harus lakukan juga dalam hidup kita. Maka diusirnya semua orang itu. Diusirnya semua perkataan yang tidak percaya itu. Semua orang yang meragukan kuasa Tuhan diusirnya. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Jadi untuk Yesus membangkitkan anak itu,
Yesus pastikan yang ada di kamar itu hanya orang-orang yang percaya. Jadi Yesus tuh tahu gimana caranya mujizat terjadi. Yesus tahu bagaimana caranya anak yang sudah mati dihidupkan kembali. Yesus tahu salah satu kuncinya tutup semua pintu dari orang-orang yang tidak percaya. Dari para pencemooh, tutup semua pintu. Kalau Tuhan kasih visi besar dalam hidup saudara, Anda harus belajar tutup telinga. Pintu telinga saudara harus Anda tutup dari semua perkataan orang-orang yang meragukan. Tutup pintu itu. Karena Tuhan akan lakukan kebangkitan besar dalam hidup saudara. Mujizat besar yang bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan akan kerjakan itu. Haleluya. Gereja kita juga sama. Ngerjain kayak gini ini dianggap mustahil di masa pandemi. Di masa yang baik saja buat kita ini kayak impossible. Terlalu besar. Apalagi di masa pandemi. Tapi kita perlu menutup telinga kita terhadap kebimbangan, keraguan. Untuk kita melangkah bersama Tuhan. Sekarang setelah ini jadi kita mau ngerjain proyek berikutnya. Tanah 20 hektar di Solo yang Tuhan kasih. Itu akan dibangun mega proyek berlipat-lipat kali ganda jauh lebih besar dari ini. Orang ngomong gak mungkin, orang ngomong mustahil. Tapi pastikan yang ada di pintu ruangan hati saudara, yang ada hanyalah percaya. Yesus ngomong sekali lagi sama saudara, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Engkau mungkin gak tahu caranya gimana. Engkau mungkin gak ngerti melalui siapa dia akan bekerja. Jangan takut, percaya. Lanjutkan pembacaan kita. Ini sampai bagian terakhir dari khotbah ini. Lalu, ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, tali takum. Semuanya katakan tali takum. Katakan tali takum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Tali takum, bangkitlah. Kamu yang mati, bangunlah, bangkitlah. Ayat 42, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Keluargamu akan takjub. Teman-teman di sekeliling saudara yang mencemooh, yang meragukan akan takjub. Ketika kuasa itu bekerja dan kebangkitan terjadi. Hari ini saya mau ngomong dalam hidupmu untuk keuanganmu, tali takum. Untuk bisnismu, tali takum. Untuk karirmu, tali akum. Untuk setiap aspek hidup saudara yang sempat mengalami kematian. Hari ini saya mau ngomong, kebangkitan terjadi. Jangan takut, percaya saja. Amin. Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Angkat dua tanganmu, katakan, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Mari bersama-sama katakan, berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini,
mujizat terjadi? Anda percaya kebangkitan bisa terjadi? Kunci kebangkitan terjadi, Yesus harus ada di dalam hidup saudara. Karena itu di momen yang spesial ini, saya mau berikan kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati saudara dan undang dia. Jadilah Tuhanku, jadilah Juru Selamatku di dalam kehidupanku ya Tuhan. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku, jadilah Tuhanku dan Juru Selamatku secara pribadi. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan aku dan bangkitkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku siap untuk mengiring Yesus. Melayani Yesus. Seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, sekarang saudaraku, ini momen kebangkitan terjadi. Caranya gimana? Gak tahu. Yairus gak tahu. Yesus ngomongnya gini, jangan takut ya. Percaya saja. Mau belajar percaya sama Tuhan? Karena Tuhan itu punya cara yang di luar pikiran kita. Nalar kita mungkin orang ini yang dipakai, mungkin cara ini, cara itu. Tapi dia out of the box. Dia tidak dibatasi dengan cara kita, dengan pikiran kita, dengan resources kita. Dia Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu dia berkata jangan takut, percaya saja. Dan setelah itu dia berkata kepada anaknya Yairus yang terbaring mati itu. Dia berkata, talitakum, talitakum, bangunlah, berjalanlah. Saya ingin ajak saudara hari ini pakai kuasa Tuhan. Karena kuasa itu sudah diberikan kepada saudara. Pakai kuasa Tuhan. Seperti pada waktu Yairus bersama-sama sehati dengan Tuhan. Pakai kuasa Tuhan untuk berdoa buat anaknya yang mati bisa bangun dan hidup kembali. Saya hari ini mau ajak saudara berdoa untuk pekerjaanmu yang sempat mati. Reputasimu, keuanganmu yang sempat mati. Masa depanmu yang sempat gelap. Mungkin kesehatanmu, sukacitamu, pernikahanmu, keluarga, apapun yang sedang terkapar, yang sedang rebah, yang sedang jatuh. Anda katakan bangkitlah, bangunlah, tali, takum. Ayo semuanya angkat dua tangan saudara. Yang bisa bahasa roh, Anda doa dalam bahasa roh. Yang tidak, Anda berdoa dalam bahasa Indonesia. Dan mulai pakai kuasa Allah untuk mengatakan tali takum, tali takum. Katakan itu, semua yang sempat mati dalam hidup. Perkatakan itu, tali takum, bangkitlah. Berjalanlah, hiduplah, bangunlah. Tali takum, tali takum, tali takum. Oh, masa depan
percaya hidupku, mujizat terjadi sekarang. Mari yang terakhir, yang terbaik, katakan bersama-sama, berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Katakan, ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Yang terakhir katakan, ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Anda diberkati hari ini? Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang sudah bangkit dan membangkitkan kita. Ya, berita baik buat kita yang saya percaya Anda juga sudah sempat dengar bahwa setelah liburan Lebaran, minggu pertama bulan Mei, tepatnya tanggal 7 Mei, kita akan buka ibadah kedua jam 1 siang di tempat ini. Oke, dan saudara dukung dalam doa, Anda dukung dalam doa, tahun ini kita berjuang 4 ibadah dibuka di tempat ini. Oke, ya. Jadi ini momen yang luar biasa, Tuhan akan terus bawa kita from glory to glory. Bukan gak ada masalah ya, tadi saya juga cerita masalah banyak dan itu cuma sekelumit dari masalah-masalah yang kita hadapi. Masih banyak masalah yang kita hadapi, tapi sangat memungkinkan di saat yang sama masalah datang, di saat yang sama berkat Tuhan curahkan. Jadi hari ini berkat juga Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Angkat dua tanganmu dan terima blessing ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pemberitaan Injilmu oleh Tuhan. Sebab kita diberkati untuk jadi berkat. Di dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin.